kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Hai, perkenalkan nama saya Yolanda Burgeting dengan NIM 42133111060. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video kali ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Praktikum Aplikasi Statistika. Dosen pengampu yaitu Ibu Prihatiningsi Segala SPD MSI dan Kak Aslep, Kak Ardia Pramesti Rizky Cahyani. Nah, di mana di sini saya akan membahas tentang uji validitas dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Sebelum membahas tentang penggunaan aplikasinya, kita harus mengetahui apa sih uji validitas itu. Nah, jadi uji validitas itu ialah uji untuk mengetahui kevalitan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Nah, jadi nantinya dasar kita mengambil kesimpulan dari uji validitas itu bisa disebut valid atau tidak valid dan bisa menggunakan dua cara. Yang pertama itu kan menggunakan perbandingan R hitung dengan R tabel, di mana jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka item itu bisa dikatakan valid. Jika nilai R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka dikatakan tidak valid. Nah, untuk cara pengambilan uji validitas yang kedua itu dengan melihat nilai signifikannya, di mana jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka disebut dengan valid. Jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05, maka item itu tidak valid. Nah, jadi di sini sudah saya sediakan soal, yaitu di bawah ini merupakan hasil analisis 10 responden yang menjawab 10 butir soal, di mana skor tertinggi diberi skor 4 dan skor rendah diberi 0. Di mana skor terendah ini diberikan jika siswa tidak menjawab soal tersebut. Ujilah validitas dari 10 soal dan 10 responden. Di mana di sini sudah diberikan data, terdapat 10 soal 1, 2, 3, dan sampai 10, dengan 10 responden juga. Di mana total dari ini semua sudah ada, dan total keseluruhannya atau jumlahnya juga sudah ada. Jadi untuk mengelola data ini, untuk mengetahui uji validitasnya, kita bisa menggunakan SPSS. Pertama-tama kita buka SPSS-nya. Nah, kita langsung masuk ke variable view. Ini variable view-nya. Nah, jadi pada kolom name ini kita buat soal underscore 1. Nah, kenapa di sini dibuat underscore? Karena di dalam variable view ini tidak diperbolehkan menggunakan spasi. Jadi, spasi gantikan oleh underscore. Nah, tadi kan di data kita, di soal kita itu ada 10 soal. Jadi, kita buat soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, soal 6, soal 7, soal 8,
soal 9, dan soal 10. Nah, total juga dimasukkan pada variabel view. Nah, di sini yang mau kita ubah itu ialah desimalnya. Desimalnya diubah menjadi 0 semuanya. Di soal 2 juga 0 sampai ke soal 10. Begitu juga dengan totalnya nanti. Kita ubah menjadi 0. Nah, untuk labelnya kita kosongkan saja. Begitu juga dengan value, missing, kolomnya juga. Ini tergantung mau kita right, center, atau apapun. Tergantung, tapi di sini saya tetapkan right saja. Nah, untuk measure-nya ini, kita ubah menjadi ordinal semuanya. Baik itu di soal 1, soal 2, sampai 10, dan juga totalnya. Coba menjadi ordinal. Nah, setelah ini kita buka data view. Nah, di sini sudah bisa dilihat sudah terdapat soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, soal 6, soal 7, soal 8, soal 9, soal 10, dan totalnya. Nah, jadi kita masukkan nilainya, kita copy dari ini, kita masukkan nilainya dan totalnya. Kita masukkan. Nah, di sini sudah masuk nilainya. Jadi, kita klik analyze, kemudian correlate, dan bivariate. Nah, di sini sudah bisa dilihat bahwa pada kolom sebelah kiri ini, pada kotak ini, terdapat soal 1, soal 2, sampai 10, dan totalnya. Jadi kita mau memindahkan ini semua ke variabel ini. Nah, jadi kita blok aja semuanya, lalu kita klik ini, tanda panah, nah langsung dia terpindahkan. Nah, jadi untuk ini, correlation coefficient ini, kita centang yang persennya. Nah, untuk test of significance, itu kita klik yang to tailored, dan ini juga dicentang. Black significant correlation. Nah, jadi untuk option, style, dan bootstrap ini tidak perlu diotak-atik atau tidak perlu diganti. Hanya ini saja yang perlu dicentang, dan jika sudah dipindahkan soal 1 sampai 10 dan totalnya, kita langsung saja klik OK. Nah, jadi bisa dilihat dari output data yang sudah kita sediakan tadi, di mana terdapat 10 soal, yaitu soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, sampai 10. Dan nilai N-nya itu ada 10. Nah, jadi untuk mengetahui kevalitan, jadi bisa dilihat dari output dari data yang sudah kita olah tadi, di mana bisa dilihat bahwa correlation-nya itu ada soal 1, soal 2, soal 3, sampai soal 10, di mana N-nya itu ada 10. Kenapa N-nya itu 10? Karena respondennya tadi ada 10. Nah, jadi nilai uji korelasi persen soal pertama itu 0,713, soal kedua 0,889, soal ketiga 0,27, soal keempat 0,33, 0,355, soal kelimanya itu 0,326, soal nomor 6 itu 0,355, soal nomor 7 itu 0,749, soal nomor 8
0,666 nomor 9, 0,649, dan soal nomor 10 itu 0,786. Nah, yang saya bacakan itu tadi ialah R hitungnya. Nah, jadi kan dari cara melihat kevalitan tadi kan ada dua, yaitu perbandingan R hitung dengan R tabel. Nah, tadi kan R hitungnya udah diketahui dari output ini. Nah, jadi R tabelnya yang belum. Nah, R tabel itu sudah ditentukan. Dimana bisa dilihat di sini. Tadi kan N-nya itu ada 10. Jumlah respondennya itu ada 10. Nah, kita bisa lihat dengan level signifikan 5% itu akan menghasilkan nilai R tabelnya 0,632. Nah, jadi kita bisa melihat kevalitan dari soal tersebut. Nah, mulai dari soal 1, dimana tadi kan jika dikatakan valid itu ketika R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, jadi R hitungnya itu kan 0,713. R tabelnya tadi 0,632. Jadi 0,713 itu lebih besar dari 0,632. Nah, jadi soal 1 ini dikatakan valid. Nah, kita lihat lagi soal nomor 2. Soal nomor 2 itu R hitungnya 0,889. 0,889 itu lebih besar dari 0,632. Jadi soal nomor 2 ini dikatakan valid. Untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 itu nilai R hitungnya itu 0,627. Lebih kecil dari 0,632. 0,632-nya tadi kan R tabelnya. Nah, jadi karena lebih kecil R hitungnya daripada R tabelnya, maka soal nomor 3 ini tidak valid. Nah, untuk soal nomor 4, kita bisa lihat nilai R hitungnya itu 0,355. 0,355 itu lebih kecil dari 0,632, sehingga soal nomor 4 itu dikatakan tidak valid. Begitu juga dengan soal nomor 5. Soal nomor 5 itu memiliki R hitung yaitu 0,326. 0,326 itu lebih kecil dari R tabelnya, sehingga soal nomor 5 itu dikatakan tidak valid. Nah, kita lihat kemudian kita lihat soal nomor 6. Soal nomor 6 itu R hitungnya itu 0,355. 0,355 itu lebih kecil dari R tabelnya tadi, lebih kecil dari 0,632. Sehingga soal nomor 6 ini juga dikatakan tidak valid. Nah, untuk soal nomor 7, itu 0,749 nilai R hitungnya. R tabelnya 0,632. Sehingga R hitungnya lebih besar dari R tabel. Jadi soal nomor 7 itu dikatakan valid. Nah, selanjutnya kita lihat soal nomor 8. Nilainya 0,666. Nah, 0,666 ini lebih besar dari 0,632. Sehingga soal nomor 8 ini juga dikatakan valid. Untuk soal nomor 9, R hitungnya 0,649 lebih besar dari 0,632. Sehingga soal nomor 9 juga dikatakan valid. Begitu juga dengan soal nomor 10, dengan R hitungnya itu 0,786 lebih besar dari 0,632, sehingga nomor 10 itu dikatakan valid. Nah, untuk cara yang kedua yaitu melihat nilai signifikansinya, di mana pada soal nomor 1 nilai signifikansinya itu 0,21. Jika dikatakan valid soal tersebut, harus nilai signifikansinya itu harus lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini kan bisa kita lihat bahwa 0,021 itu lebih kecil dari 0,05, sehingga soal 1 dikatakan valid. Kita lihat lagi nilai signifikansinya. Soal nomor 2 itu nilai signifikansinya 0,001 lebih kecil dari 0,05, sehingga soal nomor 2 dikatakan valid. Nah, untuk soal nomor 3, kita lihat nilai signifikansinya
yaitu 0,052. 0,052 ini lebih besar dari 0,05, sehingga soal nomor 3 dikatakan tidak valid. Nah, dari beberapa soal yang sudah dibacakan tadi, dengan menggunakan kedua syarat tersebut, maka jawabannya itu sama saja. Jadi, dari permasalahan ini tadi, maka soal yang valid itu ialah soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 7, 8, 9, dan 10. Nah, jadi soal nomor 3, 4, 5, 6 itu tidak valid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih.